Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Valda Srihandini dari SMA Negeri 1 Tuban, selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumen terkait mosi kedua, yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa minat dan bakat setiap anak merupakan harkat dan bawaan seorang anak itu sendiri, dan bakat menjadi suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan orang-orang biasa selayaknya. Untuk itu, penekanan kepada putusan setiap anak tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa juga hanya berdasar pada pandangan yang subjektif. Peran orang tua dalam hal ini adalah mendukung dan mendorong seorang anak agar mendapatkan jalannya sendiri, bukan dalam arti memaksakan diri untuk harus bisa merealisasikan kehendak agar anak tersebut mampu mencapai titik terangnya. Sebagai seorang anak, juga pasti butuh keleluasaan dalam lingkupnya agar dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan arahan serta tujuannya dalam bidang yang ia tekuni. Jika setiap orang tua beranggapan bahwa memaksimalkan potensi anak sesuai dengan bakat yang ia miliki, maka hal itu hanya akan mempengaruhi kondisi mental, psikis, dan sosial dari anak itu sendiri. Memiliki bakat dan potensi bukan berarti ia menuntut untuk selalu dipenuhi, baik secara materi maupun teori. Setiap anak butuh privilege untuk dapat mengarahkan dirinya dalam berpartisipasi secara intelektual. Maka minat dan bakat adalah sesuatu yang akan terevolusi karena kuncinya adalah evolusi. Bukan artinya akan berubah langsung, tetapi proses di mana akan terjadi perubahan. Minat ini bisa menjadi sesuatu yang bervariasi dan hal itu akan didukung oleh bakat yang dimiliki seorang anak. Contohnya sederhana. Seorang anak yang pada tahun pertama memiliki bakat dalam menanggapi isu pemerintahan, isu-isu yang berkaitan dengan dunia perpolitikan, dia dapat menanggapinya dengan sangat kritis dan idealis. Fokus jelas ingin menjadi seorang teknokrat ahli yang sangat mumpuni. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bisa saja anak tersebut terarahkan untuk cenderung memilih pada dunia manajemen atau mengurusi hal-hal yang berbau dengan perencanaan dan pembisnisan. Maka memiliki bakat bukan berarti memiliki kunci keberhasilan yang realistis. Terkadang kita perlu mendalami berbagai hal yang jauh dari pandangan dan perspektif kita. Dalam artian, saat kita memiliki bakat sport atau olahraga, maka hal itu tidak mengharuskan kita untuk mengambil profesi sebagai atlet, atau seorang atletik, atau menjadi guru olahraga, dan hal-hal sebagainya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya waktu akan mengimbangi tingkat kecakapan kita dalam berbagai bidang. Jadi orang tua tidak perlu risau untuk terus mengikuti alur anaknya. Cukup dengan memantau, memotivasi, dan memfasilitasi semampunya saja karena anak punya dunia sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Pennsylvania University dan Duke University membuktikan bahwa orang tua yang mengajarkan sikap sosial pada anak sejak dini memiliki anak-anak yang sukses dan menjalani kehidupan sebagai orang dewasa yang baik. Pentingnya sosial menjadi pengaruh besar pada perkembangan daya responsif pada anak itu sendiri. Faktanya, pola asuh pada orang tua ini akan mempengaruhi tumbuh kembang pada karakter anak karena jika terlalu berlebihan, hal itu justru akan mengganggu mental anak itu sendiri atau disebut dengan toxic parenting. Berdasarkan survei dari teman Bumil dan Populix pada 212 responden dan diketahui bahwa ibu berusia kisaran 25 hingga 35 tahun, 83%-nya mengetahui apa itu arti toxic parenting. Dengan demikian, sebagai orang tua yang bijak, pastinya kita tahu jelas bahwa anak merupakan aset berharga yang harus kita didik dengan baik dan benar. Dan bukti sebagaimana yang telah terlampir pada pasal 28B Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka
Hal itu perlu kita ketahui bahwa mendidik anak perlu dengan pola asuh yang baik. Jadi sekali lagi saya tegaskan kembali, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, saya sangat tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Karena hal tersebut bukan satu-satunya cara untuk mencapai titik kesuksesan pada seorang anak. Selagi yang bersangkutan atau anak itu sendiri merasa mampu dan yakin untuk berusaha secara mandiri, maka tugas orang tua hanya memantau, mendampingi, memotivasi, dan memfasilitasi dan mengedukasi, bukan berarti membatasi. Apalagi dampak yang timbul akan mempengaruhi mental anak, sehingga kesehatan mental anak yang tidak stabil akan menurunkan efektivitas pola pikir pada anak itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.